Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapa? ngobrol pintar, ngasih dampak. Main kok. Jeruput kopi Kailasa. Binaan Bank Indonesia. Ini program sejuta kopi untuk para Banjarnegara. petani di Dieng ya, Di Banjarnegara. Banjarnegara. Itu sudah berapa banyak bibit yang Kita dibagikan? sudah hampir 300.000. Oke, Nanti jadi ini akan menjelang ke terus arah berjalan sampai ya. ke 1 juta. Dan dengar-dengar ini calon pembeli importer dari Singapura bahkan udah datang meninjau ya. Meninjau. Dan bagusnya lagi tidak hanya untuk beli kopi, tapi kerjasama untuk ekoturism. Oke, jadi dia invest di sini. Akan invest. Bukan cuma beli produknya. Betul. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini memberikan Motivasi, semangat ya, bagi para petani yang belum menyadari betapa kopi itu menjadi satu produk yang dicari Secara global. secara global. Apalagi kalau itu dari awal sudah diatur sedemikian rupa, organik ya, single origin dan lain-lain. Betul. Jadi ini juga menjadi perhatian dari Bank Indonesia ya. Betul, betul. Nah, Mas Roni, yang menarik ini kan selama pandemi itu ada tren atau kecenderungan orang untuk kembali ke alam. Betul, betul, ya. Termasuk apa yang masuk dalam tubuh mereka ini sesuatu yang jauh dari urusan kimia Betul. ya. Hidup sehat menjadi satu gerakan. Herbal itu, wah kalau kita lihat ya, waktu itu, wah minum ini, makan ini, itu semuanya kembali ke alam. Kembali alam. Karena dari situlah sebenarnya fungsi ketahanan fisik kita Iya. selama ini dari nenek moyang kita sebenarnya sudah Sejarah ada juga ya ini kearifan ya. lokal. Kearifan lokal. Nah, hari ini kita akan mengundang seseorang ya. Nah. Siapa ini? Kita ini yang menarik juga karena ternyata dari Banyumas tadi di episode sebelumnya kita bicara tentang otomotif. Iya. Sekarang kita bicara tentang jamu gitu ya. Jamu. Jamu. Oke, menarik ya. Kita mau perkenalkan ya, kita Ya. ke kaca Siapa dulu ya. tamu kita hari ini? Orang ngapak, orang kepenak. Nonton ngopi ngapak sambil minum jamu, udah pasti buat orang pinter. Ini agak berbau promosi ya. Yuk Kanja Selur, mari kita belajar sejenak dari eksportir jamu yang sudah level master. Nah, kita siapa sambut kenalan? Ibu Halimah. Iya, iya. Bu Halimah, matur nuwun, sugeng rawuh. Iya, sehat. Selamat Pak datang Rani, di ya, podcast Pak. Ngopi Ya. Ngapak yang sangat terkenal itu. Terima Sebanyumas Raya. kasih, Sebanyumas terima Raya, kasih. nggih. Silakan Mas Ibu. Roni, Silakan Pak duduk. Andi. Monggo. Bu Halimah. Iya. Bu Halimah aslinya mana? Asli saya dari Desa Buntu, Kroya, Cilacap. Oke, tapi sekarang sudah jadi warga Banyumas Di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. dari tahun berapa? Tahun 75, 75. saya ada di Bangsa. Kenapa ada di situ? Tahun 75. Karena pada waktu itu suami saya sudah ada di situ, jadi saya mengikuti suami. Oh. Suami asli sini apa? Asli Cipari. Oh, Cipari Iya, ya, perbatasan Cipari, Cilacap itu ya. Ya, Cipari, Wanarja. Oke. Nah, Bu Halimah sekarang saya lihat bisnisnya banyak ya. Kita harus mulai dari mana ini, Pak Roni ya? Kita mungkin mau dengar ceritanya dulu ya. Oke. Mungkin dari habis sekolah, itu seperti apa dulu? Ya, karena pada waktu itu saya ya yang jelas sekolah sambil berjalan, kita sudah ya menggeluti dengan usaha. Tapi dengan usaha itu memang kita Usaha apa, Ibu? ya usaha itu yang saya geluti ya dulunya macam-macam. Yang pertama kita juga pernah membuat es, Pak, membuat es lilin yang kita titip-titipkan. Lah setelah itu kita juga buka salon dan suami saya memelihara ayam itu. Sebenarnya kita sudah mengawali dengan pekerjaan yang seperti itu. Saya sebenarnya menggali dengan apa yang menjadi kecocokan dalam bisnis saya. Oke. Jadi saya memang mencoba dengan kegiatan-kegiatan yang mestinya pas untuk
apa namanya ekonomi yang mestinya bisa layak begitu Pak. Tapi es lilin dulu sebelum menikah atau sesudah menikah? Sudah Pak. Oh, sudah. jadi Iya. ini kehidupan ekonominya bagaimana waktu itu? Ya karena Suami kita kerja apa misalnya? suami saya dulunya dagang kelontong, dagang sembako gitu. Tapi kan kita juga tidak hanya itu saja yang kita tekunin, ada sambil kita membuat es lilin, ada juga menyetrum aki itu loh Pak. Karena dulu belum ada listrik di tempat saya. Kita melakukan itu. Nah, setelah itu kita juga kepengen ada apa namanya, ada peningkatan perekonomian. Kita sambil sekolah, sambil apa namanya, salon dan Tunggu. rias manten. Ibu sambil sekolah, itu artinya sesudah menikah sekolah atau sebelum menikah ini? Ya, karena dengan keterampilan salon itu kan dulu sekolah salon. salon. Oke. Jadi bukan sekolah formal. bukan di salon. Belajar merias. Merias. Oke. Ya, kita Tapi sambil akhirnya buka salon. buka salon. Sukses. Ya, alhamdulillah sukses. Oke. Terus bagaimana ceritanya? Ya, terus di situ pada waktu itu memang belum ada listrik Pak masuk desa pada waktu itu tahun 77 belum ada listrik masuk ke tempat saya. Merias wajah Iya. orang di kegelapan gitu maksudnya. Kalau malam hari Kita di jalan. pakai ini Pak, pakai diesel. Oh. Ya, Genset kita gitu ya genset, kita pakai diesel dan kita butuhnya itu kalau kita apa memerlukan dengan kalau dulu itu kan memang musim sekali keriting gitu ya. Aduh, Kita jangan ya. ngomong keriting, Bu. Itu masa lalu, Bu. Ya itu tahun 77 itu saya keriting, terus ya semir rambut itu kan memerlukan itu kita pakai itu hair dryer, terus kop itu pakainya apa Aki. namanya genset, Genset. ya. Lah kalau yang enggak ya kita Bu di sini kalau misalnya potong tidak bisa pakai hair dryer karena itu kan bayarannya murah Pak. Jadi kalau kita Lah pakai apa kalau nggak hair dryer? iya, kita cuma hanya dipotong aja, nanti terus dipakai itu sisir di blow gitu aja. Oh, kalau nggak orangnya dibawa ke Para- keluar matahari. lapangan, udah sinar matahari keringnya. Nah itu masih prihatin seperti itu. Dan lebih-lebih Pak, suami saya yang memelihara ayam itu sangat prihatin sekali. Karena pagi-pagi jam ya itulah setelah subuh kita harus sudah menyalakan Petromax stongkring. Oh, strong. Iya, Oke. itu ada beberapa stongkring yang nanti dinyalakan. Di situ ada beberapa ayam karena dulu ya masih apa ya kerja keras yang inilah kayak gitu. Jadi kelihatannya dulu susah gitu ya? Susah sekali Oh, Pak. susah sekali. Bukan hanya susah sekali. Kita mau ya itu karena kita kepengin ya hidup yang layak. Tentunya saya ya mencoba dengan ini, mencoba dengan ini. Nah, akhirnya saya di salon dan merias manten. Suami saya ada toko sembako dan juga ada ini apa memelihara ayam yang itu Apa ayamnya apa telur ya yang dijual? petelur Pak dulu Oh, Pak petelur. ya kita anu apa namanya sukanya petelur karena petelur itu tidak mencari dengan waktu yang harga bagus. Iya, kalau itu kan lama Pak Lama. sampai iya. Itu kan diambil telurnya. Kalau ayam yang potong itu kan harus hari-hari tertentu yang mahal. Kalau enggak rugi kan. Iya. Itu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang Pak dengan kita sudah seperti itu ya memang ya apa namanya ya kemarin Mbak Endah ke sana itu ya seperti potret saya itu Pak di sana saya. Aduh Mbak Endah saya membokang yang dulu ini. Mbak Indah itu dari Iya. Bank Indonesia Iya, ya. itu seperti Nah, itu. kalau kita lihat ini banyak sekali produk-produk di sini. Tapi tadi Pak Mas Roni udah mulai dengan jamu. Iya. Nah, kapan persisnya Ibu mulai buka usaha jamu ini? Kapan ya? Ya, pada waktu dulunya Pak, kita kan jadi pengepul Pak. Pengepul bahan baku. Karena di sini itu tidak ada industri jamu. Seperti sudah muncul, air mancur, jago, Nggak ada. ya berada. Yang akhirnya bingung petani yang akan jual kemana. Nah, saya mencoba jadi pengepul. Setelah jadi pengepul, kita tahu kalau ini kok bisa dibuat seperti itu dan ini berkhasiat. Lama-lama saya dideketin sama orang-orang dinas POM, terus dinas kesehatan, yang saya harus ikut pelatihan-pelatihan Pak.
Lah setelah pelatihan membuat jamu, pokoknya semuanya untuk inilah apa namanya pengetahuan bahwa jamu itu sebenarnya berkhasiat semua tanaman-tanaman yang subur di. Jadi tadinya Ibu ngepul dari petani. Petani. Apa aja yang dikepul dari petani? Oh ya, itu apa namanya temulawak, terus cabai Jawa, kemukus, kapulaga, jahe, kencur, Semua ini luas, adalah serai. materi dasar untuk jamu. Jamu semuanya, Pak. Itu diambil oleh perusahaan-perusahaan besar waktu itu. Iya, pada waktu itu kita oper ke yang besar. Nah, terus lama-lama didatangin oleh dinas. Ya karena saya 2 tahun lah saya sudah dapat apoteker penanggung jawab, terus kita cerita-cerita, terus kita sering aktif ke dinas POM dan ke dinas kesehatan. Lama-lama saya mengajukan perizinan Pak, perizinan jamu yang sekarang UMOT Pak. Itu kalau UMOT itu pada tahun 1992 itu UMOT keluarnya. Kita baru bisa memproduksi diantaranya jamu rebus dan ini. Jadi belum semuanya belum Pak, semua. kita bertahan. Oh, jadi ini produknya ya? Iya, itu. Asam urat cocok untuk Cocok saya. buat Iya. Umur saya. Bagus. Oh, jadi ini silakan racik sendiri gitu Racik ya? sendiri. Tapi kan diajarin berapa airnya dan seterusnya. Sudah ada ini ya? semuanya Oh. aturan-aturan. Jadi ini kita beli rempah-rempahnya ya, Iya, bahan rempah-rempah. dasarnya ya. Kemudian nanti kita seduh sendiri gitu ya. Iya, kalau yang ini yang caranya itu harus dicuci dulu. Setelah dicuci langsung terus bisa direbus 6 gelas, nanti bisa jadi 4 gelas, nanti bisa 1 kali merebus, nanti ampasnya itu bisa diulang lagi. Oke, jadi model ini, tapi lain kapsul gitu-gitu Iya. udah ada Bu. Iya, ini kan ini Pak. Jadi setelah kita mendapatkan izin itu Pak, nah Iya. saya sudah bisa beres, semuanya sudah bisa dinilai dengan kita mampu untuk mengajukan dengan tambahan produksi. Kita menambahkan dengan kapsul yang bentuknya sudah ini ada Pak. kapsul ya. Ya, terus ada pil, Berapa ada. banyak jenis kapsul atau Iya. jenis jamu yang diproduksi? Iya. Yang Kalau Ibu pegang ini untuk apa? ini untuk perempuan Pak. Ini khusus Oh, untuk jadi perempuan. Buat saya nggak cocok gitu. Iya. Kalau ini gambarnya kunci rahasia wanita Pak. Ush. Jadi Kalau sudah ada kunci rahasia. ada ceritanya Bu nih, kenapa muncul Ada, ini Pak. produknya? Apa ya ceritanya? ini memang sangat manfaat sekali Pak jamu ini, karena ini jamu wanita. Yang dulunya itu sebenarnya pada waktu ibu saya itu kalau kalau kita baru melahirkan itu pasti disiapkan dengan beberapa pon-pon yang ada di situ Pak. Nah, pon-pon itu sebenarnya apa? Kalau dulu kan memang suruh dikenyoh ya Pak, Iya, suruh iya. misalnya kunir ya dikenyoh. Nanti sama asam merah itu ya sama asam merah. Terus mungkin ada lagi majakan ya kita makan. Tapi kalau yang sekarang ini karena teknologi Pak, sekarang sudah saya ekstrak Pak. Ini ekstrak Pak. Jadi ini bukan jamu yang ada ampasnya. Oh. Kalau ini sudah hasil ekstrak. Ekstraknya Ya, dimasukkan ke kapsul. ya kapsul. Jadi Nah, lebih mudah lah. lebih mudah untuk orang yang nggak ditelan. biasa minum jamu. Iya. Ini rasanya ada pahit-pahitnya Ya, pasti ya. kalau ini ya pahit tapi ya nggak begitu pahit sekali Oh, Pak. oke. Iya. Jadi ini nggak rasa apa-apa lah, klek. Iya. Tapi khasiatnya dirasakan. Khasiatnya ini sekali. Khasiatnya apa ini? Jadi tadi ada cerita ya Bu Iya, tentang ceritanya Mona Lisa ini, gimana? bahwa ada yang suami istrinya punya 2 istri gitu. Oh, gini Ini Pak. Pak Roni terinspirasi. Ini Begini hati-hati loh nih. Pak. Jangan sampai ditonton Iya, oleh kenapa istri sih? kami ya. Kalau jamu ini sebenarnya bukan hanya salah satu khasiat untuk untuk keharmonisan saja. Tapi ini juga untuk perawatan kaum wanita. Karena pada waktu itu ibu saya itu cerita memang, "Gih, ngemben anakku pada aja sampai kelalen ya si jenengane jamu yang seperti kunir itu Pak, itu bahasanya tidak apa-apa dengan bahasa ini Pak, tidak apa. Terus jamu ini jamu kunci rahasia wanita. Ini ada ceritanya. Dulu ada orang yang dermawan, ada orang yang hartawan. Itu memang sampai
sampai-sampai memiliki istrinya 2. Lah istri 2 ini memang pada waktu itu istrinya ya semua cantik ya, mestinya seperti itu, cantik, semua cantik. Lah setelah itu tapi bapaknya itu senangnya itu di istri yang tua kayak gitu. Harusnya kan harus yang muda karena muda. Ini yang tua. Karena di situ ada rahasia-rahasia yang dimiliki oleh istri tuanya itu, Pak. Wah, nah, di sini diborong ini sama istri. Takut betul, ini. Pak. Nah, setelah itu minum sering ya sekali. Dengan minum jamu itu pada waktu itu ya masih itu Simplicia yang digodok itu karena punya kebun dari tanaman obat tradisional ya yang khususnya yang untuk buat ini untuk perempuan. Mereknya apa tadi, Bu? Nona Lisa. Kenapa namanya Nona Lisa? Ini agak ke barat-baratan. Iya. Nona itu kalau untuk bahasa saya itu Nona itu anak yang masih gadis, Pak. Ya, Ya, terus Lisa itu nama orang. Jadi Lisa itu anak yang masih gadis. Jadi nanti kalau sudah minum ini sepertinya gadis lagi. seperti gadis lagi. Oh, Karena di sini cuma Lisa ini kan harusnya iem. Lisa. Neng iem. Nah, terus kemarin juga Pak, setelah kita ikuti Trend Expo tahun 2022, sekarang 23 ya, 22 di Jakarta. Itu kan semua buyer yang dari Nigeria, Pak, itu kan orangnya hitam-hitam, Pak. Hitam-hitam sekali. Habis ini minum putih. Minumnya menjadi putih. Nah, ini kan gini, sama saya pesan, Bu Halimah, itu kan orang mana asli Yogyakarta, tapi mendapat jodoh suami yang dari Nigeria. Akhirnya suami istrinya itu bisa bahasa Indonesia. Lah ke tempat asisten saya bilang, Bu Halimah jangan sekali-kali ini komposisi ini diganti. Loh, ya ndak mungkin lah, kita kan juga sudah CPOTB, semuanya itu kan ada standar. Itu apa, Bu? Bisa jelasin? Mungkin penonton nggak ngerti CPOTB. Iya. Ini salah satu syarat pengusaha jamu ya yang ada di Indonesia. Kalau CPOTB itu wajib. Karena CPOTB itu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi itu secara bertahap ya, tapi kita memang betul karena itu bisa juga untuk untuk menjaga dalam salah satu konsumen. Baik, jadi sudah CPOTB. Jadi artinya prosesnya semua udah benar, betul. Baik ya. Jadi nggak mungkin lah kemudian ini diganti-ganti gitu ya untuk mencari keuntungan, ini dikurangin, enggak ya, itu udah standar ya. Sama sekali. Jadi cerita suami Nigeria tadi akhirnya bagaimana? Jadi pesan saya begini, karena orang Nigeria itu dokter yang sudah ke tempat saya, itu ke tempat perusahaan saya, Pak. Setelah itu Mas Andi jadi gini, saya herannya, loh kok sampai ke sini? Ya masalahnya kita kepingin ngecek ya betul dengan produk ini dibuat oleh Lestari Jaya dan seberapa Lestari Jaya untuk membuat seperti ini higienisnya. Karena ini akan dikembangkan di Nigeria. Dan kemarin sudah MOU dan sana itu sanggup akan mengizinkan bahwa Nona Lisa ini akan diizinkan izin di Nigeria. Dapat izin dari sana. Karena di sana itu sudah diakui bahwa orang yang hitam-hitam itu kalau minum ini jadinya celing itu katanya. Katanya meling gitu lah. Meling. Iya. Ayo Mas Brewok, tolong diminum Mas Brewok biar celing Mas Brewok. Cocok untuk Mas Brewok ini ya. Kalian ingat ya minum ini. Kalau laki-laki yang minum ada dampaknya nggak? Ya kalau ini sifatnya untuk merapatkan sih, untuk kembali. Jadi ini bagi wanita. Kalau gitu jangan, laki-laki jangan. Ini bagi wanita yang sudah melahirkan. Jadi kalau Mbak kasian. Endahnya itu belum melahirkan ya belum bisa. Ini karena. Iya. Tapi ini juga di sisi itu juga untuk menjaga dalam keharuman, keringat, bau badan, menghaluskan kulit, itu yang sudah Jadi diakui oleh Nigeria ya. Seperti itu. Ini buat Mas Brewok bisa merapatkan cangkem. Gak banyak omong.
Baik, tapi yang lain apa lagi, Bu? Ini juga ada, karena kita sudah punya untuk keharmonisan rumah tangga, tentunya kita juga punya yang untuk bapak-bapak. Oh, itu penting itu. Itu sebenarnya yang saya tunggu. Iya, ini. Khasiatnya. Ini sebenarnya ya jamu, tapi memang kalau diminum langsung greng gitu, karena panas. Oh, tadi naik motor greng. Boleh lihat, Bu. Boleh. Ini kok lebih menarik ini, Bu. Soalnya greng gitu loh. Begitu minum kita langsung greng. Ini ada cerita juga, Bu. Mungkin ada hartawan tadi apa? Maksudnya dulu ada orang namanya Roni Hartawan. Dia kurang greng. Karena motornya motor listrik. Oke, ini meningkatkan vitalitas lah, kira-kira begitu ya. Baik, ini untuk orang dewasa ya, Bu. Dewasa, Lainnya lelaki apa lagi, dewasa. Bu? Ini Kita- saya nggak perpanjang pertanyaan, Iya. karena nanti di belakang aja. Di belakang acara ini saya tanya lebih banyak lagi ya, Bu. Iya. Mas Roni mau Iya. nanya Tanya apa? itu orang digana juga nanya apa enggak? Mas Roni udah ketawa-ketawa, mau nanya apa, ayo? Enggak. Saya hanya satu, Bu, sebelum itu. Kan tadi sampai orang Nigeria juga tertarik. Nah, ibunya ibu cerita ada ceritanya. Nah, apakah resepnya ini turun-temurun dari keluarga atau seperti apa? Oh iya tentunya Pak, itu memang saya dari ibu. Ibu Oke, saya masih sehat dan itu Umur berapa? sekarang sudah 87 apa 88 ya. Masih Itu sehat. masih sehat. Lah ibu juga masih sehat. Boleh tahu umurnya berapa? Kalau saya 61 Pak. Oke, masih dinamis Masih ya. masih gereng ya, masih gereng. Masih gereng. Gereng itu untuk kita. Oh, kita lah ya. Gering ya, gereng. Gereng dan kering. Maaf Bu, ini kami ini kurang beradab ini. Oke, kami Oke. jarang terhibur ini Bu. Oke, monggo. Terus Kali ini apa? ya, ini Pak, kita juga membuat bukan hanya untuk bapak dan ibu dan untuk anak juga Pak. Oke. Ya, karena pada waktu zaman dulu itu kan banyak sekali anak-anak yang suka kurang nafsu makan. Oh, iya. Itu namanya cekok dulu Pak. Oke. Waktu Oh, iya, zaman jamu cekok kita, ya. jamu cekok. Nah sekarang karena cekok sudah pakai teknologi, kita pakai pakai ramuan-ramuan yang tidak yang tidak bosan untuk anak. Oh, jadi ada Iya. rasa-rasa. Ada, ya. Jadi varian rasanya. iya varian rasa. Jadi kalau yang seperti ini rasa mangga, terus Oh, tetap harus diseduh gitu ya. diseduh, Oh, iya. terus iya. kalau yang ini Padahal Mas jangan Ronin salah ini, saya. ah, Saya ya di ini sayuran Mas Ronin ini ya ini Rasa mangga. rasa Apa anggur? anggur. Ya, Nah seperti ini anggur. Oh, jadi anak-anak suka Iya. lah dikira minum Iya. sirup. Padahal ini isinya Iya, sayur-sayuran jamu sehat ya, ya. iya sehat. Ya kalau Oke. kalau menurut saya sih kalau dulu anak itu kalau misalnya mau untuk jamu susah. Ya untuk diminum, untuk dicekokin itu susah. Oh, kalau ini yang sekarang ekstrak- ini sudah ekstrak ekstrak jamu sayur. sayur. Jadi bagi yang anak-anak yang nggak suka makan sayur sebenarnya ini Bisa sudah cukup untuk ini jadi suplemen. Iya, iya. Ini juga rahasia ininya Ya. komposisinya apa semua dari orang tua. Iya, kan ini Pak. Jadi memang anak kalau saya itu memang keluarga 10 ya Pak. Jadi itu ibu saya memang orang kampung ya, orang kampung, ibu kepala desa yang ibu rumah tangga. Punya anak yang sebanyak 10 itu Pak. Oh. Kita Anaknya 10. anak 10, saya nomor 5 Itu dari padahal jangan-jangan gara-gara minum Nona Lisa. Bukan, itu kan bapaknya zaman yang dulu sering- Pak. Bapaknya minum yang itu soalnya. Iya. Pak Kades. Iya, dulu Iya. kan maksudnya ini formulanya ditemukan Formula. oleh ibu. Iya. Tapi kemudian dikembangkan dengan teknologi modern. Oke. Iya, jadi begini, Mas Andi, ini kan jamu anak.
jamu anak itu memang kita secepatnya untuk membuat jamu ini karena anak-anak itu kalau sudah masuk sekolah apa Udah kemana itu remaja, jajannya dewasa. itu sasarannya ke apa namanya ya jajan Iya. yang ini. Padahal kan kalau ini bisa di jus dan ini bisa diminum dengan pakai air hangat, air es dan sama. air air biasa ya. apapun lah Mineral bisa. gitu Jadi ya. kalau anak-anak bawa ini sebagai bekal ke sekolah kan Sekolah nggak bisa. perlu jajan-jajan yang Jajan-jajan. terlalu yang nggak sehat Iya. malah ya, pewarna buatan. Iya. Kebetulan tuh Jawa Tengah tuh terkenal stunting tuh Mas Andi. Oh Iya. iya. Apa mungkin ini juga bisa ya buat anak-anak? Oh yang bisa punya Pak, kekurangan karena ini gizi? juga Hmm. untuk menambah pinter lah, IQ untuk menambah ini ini jadi Oh, gitu terdorong kita dengan juga perlu. Itu perlu ya. Kecuali Mas Andi nggak perlu lah. Oh iya, udah orang pintar ya. ya tentunya kalau kita makannya sehat, Iya, kita iya. tahan masuk angin, kita Iya, fit, pasti anak-anak lebih kan cepet ya. pasti Lebih untuk aktif ya. aktif, untuk cara ininya cerdas itu Pak. Iya, 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 iya. Nih kelor. Jadi Daun tren kelor. kelor juga udah diikuti Bu ya. Di mana-mana sekarang orang lagi cari nih kelor ini. Ya, itu Daun daun kelor. kelor. Itu Sudah ada ekstrak daun kelor kapsulnya. sudah. Ini madu apa ini Bu? Ya, kalau madu ini madu lestari asli, Pak. Madu tawon lestari asli. Ini tawon apa ini? Kalau itu tawon kelengkeng, Pak. Tawon kelengkeng. Oke. Juga diproduksi oleh Ibu. Iya, saya sendiri ya. Oh, PT Lestari Jaya ini ya. Betul. Induknya. Jadi banyak sekali. Oh, ada mie lagi. Ada jahe telur. Jadi kok urusannya sama mie bagaimana ceritanya, Bu? Ini mie apa ini? Itu udah kerupuk juga. Jadi ceritanya begini, Mas Andi. Terus berkembang Iya. jauh sekali nih. Jadi setelah kita produksi lah, menggeluti dengan usaha herbal yang sudah lama, ya saya itu kalau pas lagi musim Ramadan Ramadan. itu sepi. Jadi saya bagaimana? Nah ini fungsinya kita sebagai selalu inovatif Iya. terus kayak gitu. Karena kita pasti kalau pas kita mau Ramadan ya sakit kayaknya dingken gitu, nggak minum jamu. Kenapa sepi ya? Ya sepi, karena sepi ya. Jadi jadi sales itu semuanya sepi. Yang akhirnya saya punya ide lah untuk bisa membuat biar nanti pada waktu Lebaran itu saya punya cadangan rame. Lah kita mencoba dengan produksi mie yang seperti itu Pak, Oke. namanya Ini mie ya, kolor ya. Mie jamu atau apa ini? Nggak ada urusan sama jamu nih, Bu? Tidak. Itunya pabriknya juga beda Pak. Oh. Iya, jadi tidak bersamaan dengan itu. Diversifikasi lah, Cuma tapi- satu lokasi tapi beda gedung. Ya, Iya, ada mie macam-macam. Mie-nya pun macam-macam ya, Bu ya. ya. Ada kerupuk udang. Baik, jadi ini unit bisnis yang berbeda. Tapi tetap di bawah PT Lestari Jaya Bangsa. Betul Pak. Oke, apa istimewanya mie buatan Ibu ini? Ya, kalau ini ya Pak, mohon maaf ya, saya masih Pak terus di. Iya, betul. Gimana? Apa istimewanya nih? Ya ini Mas Andi, jadi kita ada mie yang berbeda warna. Iya. Memang kalau kita dimintai oleh ekspor, saya ekspor Pak. Oh, kemana Sudah itu? sudah berapa negara. Terus ini mintanya yang seperti ini Pak. Jadi tidak diizinkan untuk memberikan warna. Oh, Jadi harus kalau natural garis seperti ini. natural. Jadi Baik. ini memang Tapi kita pewarnanya sebenarnya pewarna alamiah. kan alamiah dan makanan yang diizinkan oleh POM. POM, oke. Tapi memang kalau di Saudi ya kita mintanya yang polos. polos. ini ya, natural. Sebenarnya ini bagus sekali nih, Ibu. Usulan dari Bank Indonesia adalah membuat produk seperti ini dikombinasi dengan jamu. Jadi kalau makan ini jadi greng misalkan. Wah. Jadi Wah, ini ide baru nih, Bu. Iya. Ya, mie Jadi mie khusus khusus untuk pria. Iya, dewasa. iya. Iya. Tapi untuk packaging ini apa masih boleh berubah ya, Ibu ya? Ya, ini memang saya sudah ada beberapa mesin yang belum ini karena kita nantinya pakai mesin yang otomatis. Otomatis. Iya. Jadi ya kita memang sambil jalan. Ada perbaikan Iya. untuk packaging Ya, supaya lebih mungkin menarik kalau lah ya. Iya. boleh kita boleh masuk untuk perbaikan desain, Bu. Iya. Biar terima lebih kasih. profesional Iya. gitu desainnya.
Misalkan ini kan Nona Lisa, mungkin ini kan mungkin diganti gambar. wajah saya juga nggak Nah, apa-apa, wajahnya Bu. Pak Andi mungkin Ini lebih lebih- laku. Kalau boleh ya seneng saya lah. Berapa? Jangan gitu Iya. dong, yang Mas ini. Andi, Yang ya. itu ya. Yang ini dong, masa ini? Anu topinya saja Pak Andi sudah kalau dijamu saya sudah larisnya minta ampun. Baik, jadi Ya. berkembang ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Bahkan dengar-dengar Ibu punya rumah sakit. Iya, ceritanya begini. Mas Andi, jadi saya memiliki rumah sakit kan Bapak memang dulu mendirikan suatu Bapak yayasan. itu suami ya? Suami, ya. Iya. Suami saya itu senang sih itu di dalam kegiatan kemasyarakatan. Oh. Nah, itu punya yayasan namanya Yayasan Al Mahmud. Al Mahmud itu mertua saya Al Mahmud dan bapak saya juga Mahmud. Jadi dua-duanya itu Mahmud. Itu jadi yayasannya Al Mahmud. Itu membidangi diantaranya pendidikan, rumah sakit dan sosial. Nah, setelah itu suami saya sebelum meninggal tahun 2000. Nah, itu membuat ini ya kecil banget lah Pak. Klinik gitu? Bukan klinik, itu apotik dulu, apotik dan dokter praktek bersama. Setelah di situ ada yang datang ke situ menemani suami saya, namanya Pak Hadi Suwarno. Pak Hadi Suwarno, saya itu titip itu keluarga saya sakit di sini. Iya Pak, tapi mohon maaf ini masih belum bisa Menampung. bukan dirawat di situ karena masih observasi pada waktu itu. Itu pada waktu itu terus lama-lama dari dinas kesehatan sudah sini buat kita berikan izin klinik. Nah, terus setelah klinik saya ya sudahlah ringan lah, kita nggak apa-apa, kita membuat gini kan cuma hanya berapa bed, misalnya 25 bed saya mampu. Nah, ada pergantian dinas kesehatan Pak Gempol Suwandono dulu, sudah jangan klinik-klinikan, cember-cemberan. Semua langsung. nanti dari puskesmas semuanya nanti rujuk ke sini. Rumah sakit. Lah, saya aduh, Masya Allah. Pak Gempol bagaimana Pak Gempol? Sudah jadikan rumah sakit karena diperkirakan pada tempat yang kita dirikan itu potensi karena dari sana juga jauh, Nah, itu sekarang ini alhamdulillah sesuai dengan cita-cita Pak Gempol. Di situ ada rumah sakit yang bisa untuk rujukan. Ini di Kepasen? Di Kemranjen, desanya Tabuntu di sebelah timur. Perapatan Buntu, tapi itu sudah masuk di wilayah Kecamatan Kemranjen. Oke. Dan Tahun berapa ini akhirnya berdiri? tahun 2000. Oh. Tahun 2000. Dan dengar-dengar anaknya Ibu ada yang jadi dokter? Lah, dengan seperti itu kita pun waktu ada yang itu ini anak saya itu masih koas waktu itu. Lah, terus kepingin kerja di tempat lain. Memang sudah kerja di Rumah Sakit Dustira pada waktu itu di Bandung. Nah, setelah itu di situ saya percayakan kepada Dokter Ernowo. Dokter Ernowo itu dokter senior yang dari Kepala Puskesmas Kemranjen 1. Nah, setelah itu Pak Ernowo terus, Bu, daripada saya lah sudah nanti diteruskan sama putrinya saja. Nah, putrinya kan kepengin spesialis, kepengin PNS, kepengin macam-macam kayak gitu. Sudahlah Pak Ernowo saja. Dikelola jangka waktu berapa tahun, 4 tahun. Terus anak saya sudah, ya sudahlah kita cukup untuk pengalaman. Kita di rumah sakit besar di Bandung, di Rumah Sakit Dustira, langsung terus menempat di situ. Nah, setelah kita di situ ya sudahlah kita kemanapun
kalau dimanapun, kalau memang kita tidak, ya namanya rumah sakit juga sama kalau saya kira dengan orang-orang usaha. Kalau tidak kreatif untuk ini ya daya pasiennya ya kurang. Nah, alhamdulillah ya bisa menjaring dengan beberapa puskesmas yang di wilayah selatan sampai ke mana Cetis, sampai Kroya, sampai mana lah pokoknya sampai jauh, terus Kemerahan 1, Kemerahan 2, ke Basen, semuanya pada rujuk di rumah sakit Medika Lestari namanya. Jadi anak sekarang jadi kepala rumah sakit? Ya, Direktur Rumah Sakit Medika Lestari. Oke, jadi ini menarik ya, antara rumah sakit dan jamu-jamuan. Kalau gini semakin orang yakin bahwa jamu-jamuan ini aman ya. Karena anaknya dokter, nggak mungkin juga kalau lihat nggak aman selalu kemudian mengingatkan ya ibu ya. Kan biasanya antara dokter sama jamu itu kan adalah. Iya, ya begini, ya ada juga sih ya, seperti kita batuk. Anak saya batuk dokter itu namanya Sri Lestari juga. Iya, terus ibu aku batuk bae lah, wis mama obat kieu jadi kayak kepriwe lah. Sampai koordinasi dengan dokter yang kasih obat itu, dokter ahli itu ya apa? Terus ya setelah itu aduh udah gimana sih ya. Nah, terus kita kasih kencur aja. Sudah makan ini aja, kalau tidur ini gigetin ini. Saya pun sekarang lagi kurang batuk. Tapi kita kencur aja udah. Kencur sembuh. Jadi ini jangan kearifan lokal ya. Iya, jadi jangan apa ya, sekarang ini jamu itu apa ya, memang untuk apa ya, pelarian dari bagi-bagi pasien yang sudah yang sudah bingung dengan pengobatannya itu masuknya ke herbal. Bener lah Pak, yang namanya kencur itu sangat besar faedahnya. Bagus sekali. Tapi kencur itu juga bisa untuk awet muda, Bu. Karena Ibu tahu nggak kencur bisa untuk awet muda? Ya, jelas. Khasiatnya. Jadi gini, ada yang bilang, udah kamu pakai kencur aja. Nah, jadi dia olesin Bu badannya pakai kencur. Begitu keluar orang, kamu bau kencur. Berarti dia masih muda. Garing. Untuk balur. Iya. Ya, Bu, lupakan itu Bu, itu kurang bermutu. Baik. Jadi kalau lihat ke depan gini, sebenarnya Ibu meyakini bahwa herbal, jamu-jamuan itu di negeri kita ini masih punya potensi pasar yang besar ya? Sangat besar Pak. Karena apa ya? Jadi betul dengan apa yang dikatakan kembali ke alam hidup sehat dengan obat asli Indonesia. Itu memang betul. Jadi sekarang sudah ada dokter yang membidangi dengan herbal. Jadi pengobatan yang lewat herbal. Karena menurut saya sih ya, saya itu masih apa ya, sugesti sekali. Dan kita membuktikan sendiri. Nah itu anak saya, kok arep bubuk wis minum ngunyah kencur sembuh. Aku lugro Bu, aku anget. Jadi aku nggak kencur anget ya. Memang kencur bagus. Itu baru kencur. Nanti kalau dikasih ramuan lagi sudah ada apa namanya, cengkeh dan ada kulit manis, kayu manis itu juga sama kita sebenarnya khasiatnya. Ya, tapi kan itu kan gampangannya. Kalau kencur itu kan sudah ada di bumbu dapur. Jadi kita gampang kalau misalnya itu kita batuk ya ambil saja di bumbu dapur itu untuk ini. Kayak gitu biar nanti orang itu jangan terpacu dengan obat seperti itu. Tapi udah ada produk untuk yang flu, batuk, udah ada juga? Sementara ini saya baru kemarin ada konsultan saya yang saya minggu kedua Februari mau mencoba. Ya, jadi ini kemarin kan saya ada gabungan Jamu Jawa Indonesia yang di situ ada beberapa apoteker senior yang sudah pada pensiun, itu kan bisa untuk konsultasi kita. Nah, di situ ya tempatnya. Makanya saya juga terima kasih sekali kepada GP Jamu Jawa Tengah yang telah membina kami, yang akhirnya kami juga
bisa apa ya istilahnya mencari wawasan, mencari informasi, mencari teman yang di situ banyak ilmu-ilmu yang bisa kita pakai. Menarik Menarik ya. sekali. Ada pertanyaan terakhir, Mas Roni? Iya, kebetulan mungkin kita mau tahu juga untuk kedepannya ya, Ibu, karena biasanya perusahaan keluarga itu perlu tantangan, gitu ya. Sukses di generasi 1, di generasi kedua, tapi mungkin di generasi ketiganya penuh tantangan, tidak sesejarah seperti yang pertama. Nah, apakah mungkin Ibu juga punya tips-tips buat kancah sedulur nih yang punya perusahaan keluarga biar konsistensinya jalan terus seperti apa? Ya, yang pertama yang perlu kita sampaikan sama Mas Andin dan Mas Ronin ini memang perlu sekali Pak. Jadi yang namanya usaha itu memang kalau dikatakan jatuh bangun itu memang sering Pak hal itu. Tapi kita kan sudah didasari dengan salah satu kesemangatan kita. Kita pokoknya kerja keras kayak gitu. Kita harus sukses dan kita harus bisa. Apapun rintangannya yang merintangi dalam usaha kita. Yang pertama Pak, yang saya ceritakan itu krisis moneter tahun 2008. Ya. Itu tahun 2008 itu Pak, saya kayaknya sudah tidak harapan untuk mau produksi. Kenapa? Karena pada waktu itu kan semua mogok Pak. Pekerja mogok, terus semuanya mogok. Karena pada waktu itu krisis moneter itu terjadi pada kenaikan BBM yang luar biasa. Jadi berapa persen lah itu ya Pak. Akhirnya sudah semuanya dibuat ya juga tidak laku Pak. Karena sudah pada tidak mau aktif lagi. Terus lagi yang sampai sekarang saya rasakan ini yang dahsyat sekali. Ini ya pandemi COVID-19 Pak. Termasuk sebenarnya untuk sekarang ini masih Pak, masih dirasakan, belum stabil. Ya masih dalam pemulihan Pak. Ya itu sangat Pak. Tapi karena kita sebagai pengusaha, kita itu kan sudah menjadi bagian untuk berpikir ya, untuk berpikir dan untuk untuk mengarang menciptakan dengan beberapa pekerjaan, menciptakan dengan apa yang menjadi pekerjaan yang nanti akan kita kerjakan sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu kan selalu pikiran itu inovasinya terus Pak. Nah yang akhirnya pada saat itu ada salah satu tim dari kabupaten ya peduli sekali dengan saya ditengokin oleh Pak Wakil Bupati Pak Sudewo ke tempat saya. Saya itu sebenarnya lagi prihatin sekali Pak. Tapi kan kita tunjukkan kita bisa, kita mampu. Lah, nyatanya kita juga tidak kita tidak merumahkan dan kita tidak mem-PHK. Dan kita karyawan juga semuanya itu nurut. Misalnya ke situ, aduh Bu, saya besok meraih Pak, kemarin jenengan berangkat 1 minggu, besok jenengan 3 hari lah. Ya jangan lama-lama ya Bu. Ya nggak apa-apa. Cuma hanya itu saja Pak. Tapi itu juga tidak lama Pak. Cuma hanya dua ya berapa sih ya? Ya itu enggak ya sekitar 6 bulanan Pak. 6 bulanan. Setelah kita atur seperti itu, terus kita juga bisa bisa menjual lah. Pada waktu itu kan memang orang didatangi ya nggak mau. Jangan ke sini. Orderannya pakai telepon. Terus kita ngirim juga pada waktu itu kesulitan karena ada aturan SP PPKM. Ya, yang pokoknya yang tidak bisa untuk sewaktu-waktu kita jalan. Lah akhirnya kita kesulitan untuk mengontribusikan barang-barang yang sudah saya produksi. Yang akhirnya menumpuk. Nah, padahal kan kalau jamu itu kan ada expired Pak. Nah, expired ini yang menjadikan membatasi expired. Ada batas waktu yang harus habis. Jadi banyak kerugian ya hari itu. Ya pada waktu itu ya banyak sekali. Iya, karena expirednya ini karena terbentur dengan terbatasnya akhir expired.
Ya. Baik, terus bisa bangkitnya? Ya bisa bangkitnya kita ya itu apa namanya? Kita ya optimis saja. Kita pokoknya semuanya pekerja saya kita pokoknya Pak ada seperti ini ya kita mari bareng-bareng kita rasakan. Dan ada nanti kalau misalnya lagi ada kelancaran kita rasakan. Lah itu alhamdulillah sampai sekarang dengan karyawan satu pun tidak ada yang keluar dan itu ya kepenginnya ya sudahlah Bu, pokoknya kita apa sajalah kita ikutin begitu. Luar biasa. Tapi memang tidak ada pesta yang tak ada berakhir. Iya. Dan sebelum pesta jangan lupa kita minum jamu. Minum jamu, terutama jamu yang greng. Baik, jadi ini menarik sekali ya. Ini produk Banyumas berarti ya. Banyumas. Kebanggaan kita semua dong ya. Iya. Dari Banyumas ke Indonesia. Karena ini tadi pasarnya Indonesia dan bahkan luar negeri ya. Luar negeri. Oke, menarik sekali. Jadi kita punya kebanggaan baru. Baru selain otomotif kita juga punya jamu. Jamu. Baik. Jamu. Terima kasih banyak Bu Halimah. Terima kasih Bu untuk Halimah. ceritanya. Mudah-mudahan ini membangkitkan semangat bagi UMKM yang lain. Ya, jatuh bangun. Ada yang mau disampaikan terakhir dari pengalaman sebagai pengusaha? Ya, terima kasih Mas Ronin, Mas Andi. Saya terima kasih sekali semuanya kehadirannya di sini. Saya ditundang dan saya mau menyampaikan ya pertama kepada semua Bapak Ibu yang utamanya UKM Kabupaten Banyumas dan usaha pemula ya saya sebenarnya belum sesukses apa yang dibayangkan tapi kita pun sudah merasa syukur bahwa saya itu sudah usaha saya itu sudah bisa kita kita tercapai gitu. Jadi keinginan saya semuanya bisa terrealisasi dan selalu semangat ya selalu inovatif selalu pokoknya jangan sampai ada bosan-bosan apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang digeluti oleh Bapak Ibu sebagai UMKM ya pengusaha itu sudah menjadi teman akrab kita, sudah menjadi hiburan kita. Jadi jangan bosan. Terus kita harus semangat, kita kerja keras. Dan tentunya yang namanya usaha pasti ada jatuh bangun. Dan jatuh bangun itu belum bisa kita katakan itu gagal. Itu bisa untuk kita salah satu ilmu dan itu pengetahuan. Dan rintangan apapun yang dialami biasanya kalau pengusaha kadang-kadang sering Mas Ronin dan Mas Anin yang namanya kita produksi gagal sering terjadi. Kita pasar sekarang ini harga lagi melambung dengan bahan baku. Kita jual tidak bisa menaikkan karena kondisi pasar sepi. Itu pun sering kita lakukan hal itu. Tapi kita masih menunggu dengan hari esoknya, jangka panjangnya seperti itu. Jadi keberhasilan itu pasti kita harus tabah, harus kita optimis. Jangan semuanya pesimis. Kalau misalnya sudah terjadi kesalahan satu, sudah kelihatannya sudah tidak mau akan bangkit kembali. Insya Allah apapun yang menjadi yang menjadi harapan Bapak Ibu sebagai pengusaha nanti akan tercapai dengan sesuai impiannya. Dan saya ada itu Mas Ronin, Mas Andit, ada ada pantun. Iya, itu kesukaannya Mas Ronin itu pantun. Oke, silakan. Belum. Ya, belum. Silakan. Ya. Silakan. Sini Bu, Ya, Monalisanya saya pegang Bu. Ya. Nona Lisa. Sini. Iya. Boleh. Boleh. Di pangku. Monggo Bu. Mau sih tak kapal lagi sih. Nggih. Kalau baca enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya, wis. Wong tadi ada pantun jadi aku ya nulis tadi di situ. Gara-gara Mas Roni ini berpantun ini.
Oke. Padi digiling jadi beras. Cakep. Jadi beras disimpen nang teras. Cakep. Sapa sing gelem kerja keras, rezeki bakal Iya. Gak apa-apa. Pelan. Mengalir deras. Ya terus ya, mengalir deras ya sebentar ya, Ya. ulang lagi. Ya. Nggak apa-apa, Bu. 77 kali, Bu. Ya. Jatahnya. Pari digiling jadi beras. Cakep. Jadi beras disimpan nang teras. Cakep. Sapa sing gelem kerja keras, rezeki bakal milih deras. Mengalir itu ya. Milih itu mengalir deras. Jos. Mangan mendon karo sambel terasi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Iya. Saya nulis di situ tadi ya. Balas. Silakan dibalas sambil ditutup. Sampai ditutup ya. Oke. Silakan Mas Roni. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai. Salah. Dicatat dulu, Catat dulu ditulis. ya. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipotong pakai terasi. Sekian episode Ngopi Kapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Tunggu dulu. Masa apa dipotong pakai terasi? Kapak bukan sembarang kapak, kapak. Kok dipakai potong terasi? Dipakai potong terasi. Oh, salah tadi ya? Iya. Ulang. Ini potong pakai terasi. Ulang. Ya. Oke. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Cakep. Makin gereng nonton Ngopi Kapak, semoga selalu memberi inspirasi. Akhirnya keluar dulu. Dari semua yang kita tanyakan tadi, yang paling penting itu adalah yang gereng. Matur nuwun sangat, Bu. Iya, sami-sami. Ya. Matur nuwun. Mas Roni, Mas Bu Andi. Halimah. Ngopi Ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.